banyak disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Saking pentingnya takwa, itu hanya kepada orang bertakwa. Dan kita tahu, ini puasa yang kita lakukan ini, rangkaian Ramadan yang kita lakukan ini, ayat yang kita hafal, kutiba alaikumusiyam, pasti ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Kita sholat ujungnya takwa, kita sedekah haji ujungnya takwa. Maka takwa ini sangat penting. Jadi yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembali belajar takwa. Setiap tahun Allah masih memberikan detik ini kesempatan untuk Ramadan. Berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk takwa. Dalam ayat setelahnya, dalam tafsir Isyari dikatakan ada 3 tingkatan orang yang bertakwa. Ya, ada takwa orang awam, ada takwa khawas, ada takwa khawasul khawas. Bisa juga kita lihat Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kenapa ada 3 tingkatan? Mungkin ada yang bertanya, Pak Haji mungkin bertanya, kenapa ada beda-bedakankah tingkat-tingkatan? Tunggu dulu. Surah Al-Waqiah juz 27, Allah berfirman, wa kuntum azwajan salasa. Kita ini memang terbagi atas 3 kategori. Makanya dalam Syarul Hikam dikatakan kita ini terbagi 3, awam, khawas dengan khawasul khawas. Saya berikan contoh dulu jamaah sebelum tentang takwa. Anggaplah kita berikan contoh syukur. Syukur itu ada level 1, ada level 2, ada level 3. Apa batuannya? Apa maksudnya? Syukur tingkat pertama. Orang bersyukur itu kalau banyak nak dapat dalle, syukuruki, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak ada nak dapat, ya kan, gamusungi, marah. Tidak ada lagi ini, kenapa lagi begini? Belum lagi makna lagi marah dan seterusnya, ya kan? Tapi sudah lumayan ini. Ketika banyak didapat bersyukur, karena ada juga biar banyak dapat kupur, ya kan, tidak bersyukur. Tapi kalau kita sudah mampu syukur, sudah lumayan, level pertama. Syukur tingkatan kedua, level kedua jamaah, walaupun sedikit dikasihkan oleh Allah, maka dia tetap bersyukur. Adakah yang pertama kan banyak pindah dapat, itu level 1, itu level 1. Level 2, biar sedikit, ya Allah cukup ini, ya kan? Maka dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, itu syukur tingkatan kedua. Saya punya teka-teki ini jamaah. Syukur tingkatan ketiga apa kira-kira? Ya, ada yang bisa menebak-nebak mungkin. Kalau yang pertama banyak pindah dapat, kalau yang kedua sedikit pindah dapat, kalau level ketiga kira-kira apa? Kalau kita banyak menjawab tidak ada, baru kita bersyukur, itu belum level ketiga. Kenapa? Masih melihat nikmat dan dalle. Nikmat dan dalle itu adalah makhluk. Apa bedanya dengan kita? Makhluk juga, ya kan? Maka syukurnya orang level ketiga tidak melihat makhluk. Apa nak lihat? Karena Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat, pemberi rezeki. Jadi dia tidak melihat lagi nikmat atau rezekinya, tidak melihat. Yang dia lihat, ini adalah pembelian Allah, banyak ke, sedikit kah, atau tidak ada, atau nak ganti dengan pacoba, ya kan? Kalau ini adalah yang tercinta, yang kasih, ku terima ya Allah. Itu level syukur ketiga. Sama dengan takwa. Setiap tahun kita bertakwa, setiap tahun kita berRamadan, mari kita tahu di mana posisi kita. Saya hanya ibaratkan, yang pertama, takwa S1, ada takwa S2 dan ada takwa S3. Ini menarik ini. Takwa S1 dalam surah Ali Imran, lanjutan ayat tersebut 134. Di situ dikatakan wal kadhiminal ghaidha. Tingkatan takwa yang S1, ya ini sudah lumayan ini karena takwa nih, la'allakum tattaqun. Apa itu? Dia sudah mampu menahan emosinya, marahnya. Itu takwa. Tapi kalau belum mampu, berarti masih iman, masih manusia biasa. Tapi kalau sudah mampu, tidak gampang marah, tidak gampang terprovokasi, sedikit-sedikit mulutnya juga bicara, sedikit-sedikit belumpi tampiling atau apa dan seterusnya. Kalau mampu sudah mengendalikan dirinya, itu sudah lumayan S1 takwa. Tapi kalau belum,
berarti tahun ini minimal dapat ke S1 takwa. Tapi alhamdulillah saya melihat orang-orang di sini, saya lihat ya insya Allah sudah sabar-sabar semua di sini. Ya, berarti kalau begitu mari kita lihat standar takwa S2. Takwa S2 itu bagaimana? Kalau S1 takwa sudah lumayan menahan amarah. Tetapi S1 takwa ini jamaah biasa terkadang dalam hati betul memang tidak marah. Iya, tidak mampu kak. Saya kodong orang kamasai-masai kak. Saya kodong kecil ja. Saya kodong orang lemah. Tapi semoga Allah balas. Semoga dapat pembalasan. Masih bicara begitu. Masih dendam. Ya kan? Berarti masih level 1. S1 takwa. Maka S2 takwa wal afina anin nas. Lanjutan ayat tersebut, dia sudah mampu memaafkan walaupun orang tersebut belum minta maaf. Ini lebih susah. Jadi kalau yang kedua tadi apa? Memaafkan. Jadi sudah tidak marah, kita sudah maafkan orang tersebut. Kalau sudah maki di makom ini, alhamdulillah S2 takwa maki. Sebelum saya beralih ke S3 takwa, apalagi profesor takwa ini, ya kan? S1 dulu, S2 dulu kita permantap. Jamaah rahimakumullah, ada itu bedanya orang bombe dengan maaf. Nah, apa bedanya? Paling bagus itu di level S2 takwa tidak bombe dan sudah memaafkan. Itu paling bagus. Jadi kalau biasa ada orang ya, terutama ini mohon maaf ini tabe ibu-ibu, siapa tahu dibawa didengar, semoga bukan ibu-ibu di sini, ya kan? Ada biasa begitu. Mau kemana acara ini? Enggak mau aja deh, malas ke deh. Ada Yanu, ya kan? Pas sampai di gedung, ya ada di situ, belok ki langsung. Kenapa? Ada bom beta. Ya kan? Kalau masih ada bom beta, berarti, ya kan, belum PS1 takwa. Tapi kalau sudah bisa mampu, berarti sudah bisa maki kategori tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan, pendapatnya Guru Tafarid Wajdi di Mangkuso. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa, ya, standar paling bagus adalah jangan bombe seseorang, tetapi maafkan orang tersebut. Berarti S2 takwa, memaafkan. Tapi standar minimal, ini paling minimal ini. Kan kita manusia biasa, biasa ton jengkel, marah, ya kan? Tapi standar minimal adalah jangki bombe ki, tetapi jangki juga maafkan. Saya ulang ini. Standar minimal sekali. Jangki bombe ki, tapi jangki maafkan. Ada orang biasa tak balik. Katanya bedeng nak maafkan, ya kan? Tidak nak bombe mi bedeng, tidak nak bombe mi bedeng, tapi nak maafkan mi juga. Pas mi ketemu begini, pak tidak mau ketemu, cak balik-balik, ya kan? Dan seterusnya. Standar minimalnya apa? Jangki bombe ki, tetapi jangki juga maafkan. Tapi paling bagus apa? Jangki bombe tapi maafkan. Apa maksudnya? Manusiawi itu orang marah kepada seseorang. Suami marah istri, istri marah ke suami, saudara marah, tante marah ke manakan, atau tetangga, atau jamaah baku marah. Tidak apa-apa, baku bombe silahkan. Tapi kata Nabi 3 hari saja. Ya kan? Manusiawi orang marah. La yahillu limri'in ayyuhjiraha akhahu fauqa salatin. Tidak halal kalau sudah lewat 3 hari. Berarti halal kalau sebelumnya. Tapi paling bagus tidak memang marahan, tidak memang baku bombe. Kita sedikit lagi lanjutkan. Kalau begitu bagaimana jamaah? Bagaimana? Kalau begitu standar minimalnya jangki bombe ki, tapi jangki juga maafkan. Tapi paling bagus kalau dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Betul. Ini standar minimal. Kalau kita tidak maafkan sekarang, nanti di hari kiamat Allah akan selesaikan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya kan? 1. Tetapi kalau kita maafkan, alhamdulillah sudah selesai di dunia. Tidak ada nih perkara di akhirat, bebas mati. Itu. Jadi kenapa? Memang ini maaf susah jamaah. Karena itu namanya utang perasaan. Guru Tafarid menambahkan, mencontohkan kalau utang uang. Kalau utang uang 1 lembar uang merah, ya tidak mau harus mentono tidak ada saudara atau tetangga kasih kembali itu 1 lembar misalkan, ya kan? Tapi kalau kita mau ikhlaskan, kalau begitu ambil saya ikhlaskan, boleh juga. Sama dengan utang perasaan. Sakit hati tak sakit,
Mungkin kesalahannya berulang-ulang atau apa dan sebagainya. Oke, sakit, hati kita sakit. Kalau begitu bagaimana? Ini namanya utang perasaan. Kalau kita tidak mau selesaikan di dunia, nanti kita disidang di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Tapi kalau kita maafkan, bagus, sudah tuntas, dapat pahala dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi S3 ketiga, S3 takwa yang terakhir adalah, sebelum kita tutup, selain dia tidak marah, apalagi memaafkan sebelum minta maaf. Di dalam akhir ayat 134 surah Ali Imran, Allah berfirman, wallahu yuhibbu, Allah cinta. Jadi Allah menyebutkan S1, S2 takwa, tetapi yang Allah cintai ini S3 takwa. Apa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu ihsan. Apa itu ihsan? Saya teringat Guru Tabahar, pimpinan pondok kami. Beliau adalah ketua MUI Makassar. Sempat memberikan wejangan kepada kami, Irham, beda itu nak, kebaikan dengan kebajikan. Dengarkan baik-baik. Kebaikan dengan kebajikan. Ada jena kebajikan. Iya puang, iya pakai, iya siap. Mohon petunjuk tak. Kalau kebaikan, ada orang baik, baik tongki, kebaikan namanya, biasa itu. Baik sama kita, baik tongki. Jahat, jahat tongki lebih-lebih. Itu kan ciri khasnya kita orang Makassar. Oke? Satu. Tapi kalau kebajikan, membalikkan fakta. Ada orang jahat, kita balas dengan kebaikan. Ada orang seke, kita balas dengan kebaikan. Ada orang zalimi kita balas dengan doa yang baik, dan seterusnya. Itu namanya ihsan. Maka orang yang S3 takwa, ketika dia dizolimi, disakiti, kalau S1 sudah mampu menahan marah. Kalau menahan marah plus memaafkan, sudah S2 takwa. Tetapi plus lagi merubah kejahatan orang tersebut dengan kebaikan, Masya Allah, itu yang saya masuk S3-nya takwa. Sebagai kesimpulan penutup, kita sudah tahu diri kita semua masing-masing. Kalau belum bertakwa, minimal tahun ini target kita S1 takwa. Kalau sudah S1 takwa, target ini S2 takwa. Kalau belum juga, ya seperti S1. S1 itu bisa 4 tahun, 7 tahun orang baru tamat. S2 juga begitu, bisa 2 tahun, 4 tahun baru tamat. Ya kan? Kalau sudah S2 takwa, sudah level begini, alhamdulillah, tingkatkan lagi. Siapa tahu tahun ini kita mencapai S3-nya takwa, la'allakum tattaqun. Inilah ayat yang selalu dibacakan khutbah Jumat, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenar-benarnya takwa. Demikian dari kami, kesimpulannya adalah marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, minimal S1 takwa, S2 takwa, dan S3 takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.